Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Santriwan santriwati Ma'had Al-Ulya Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah dalam kesempatan kali ini kita selalu dan senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita bisa masih bermuwajahah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agung yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, sebelum kita mengawali taklim kita pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan kepada santriwan santriwati untuk selalu dan senantiasa menjaga kesehatan, karena pada masa yang sangat sulit ini kesehatan adalah hal yang sangat berharga sekali. Jangan lupa kita patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, dan tak lupa sebagai orang muslim kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesucian kita. Santriwan dan santriwati yang berbahagia, untuk mengawali taklim kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengaji kitab Mukhtarul Ahadits. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan menjadikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, bagi kehidupan kita semuanya. Kita bisa mengambil hikmah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, tidak lupa marilah kita berdoa kepada Allah dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah, kita akan bacakan hadis yang pertama dari kitab Mukhtarul Al-Hadits ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ati teko ingsun babal jannah ing lawangi swarga, yaumal kiamah ing dalem dina kiamat. Fa astaftihu mongko nuprih bukai lawang ingsun. Fayaqulu mongko ngucap sapa al-khazinu petugase swarga, man anta, man iku man sapa, anta utawi sira. Faqulu mongko ngucap ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, hei aku Muhammad. Fayaqulu mongko ngucap sapa malaikat sing jaga swarga,
Bika sebab siro umirtu diperintah ingsun ala aftaha ing yento ora buka ingsun li ahadin marang wong siji qablaka sedurunge siro. Ruwahu Ahmad an Anas. Dijelaskan di dalam hadis ini, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati yang namanya mizan, penimbangan amal baik dan buruk, kemudian melewati sirat. Jadi Rasulullah itu juga nanti sama dengan kita semuanya akan melewati tahapan-tahapan setelah hari kiamat. Kemudian setelah itu, setelah melewati sirat, tentu saja yang namanya Rasulullah itu adalah bagaikan kilat cepat langsung menuju pintu surga. Setelah menuju surga, beliau menurut hadis di sini membuka semua pintu-pintu surga. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan umatnya. Beliau sampai kiamat pun rela menjadi pembantu, menjadi pesuruh umat-umatnya. Beliau yang membukakan pintu surga bagi kita semuanya. Betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah salah kalau Allah mengangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin para nabi dan rasul, sebagai uswatun hasanah. Beliau pemimpin para nabi dan rasul, tetapi beliau sangat memperhatikan umat-umatnya. Beliau membukakan pintu surga bagi kita semuanya. Kemudian ketika Nabi Muhammad membuka pintu-pintu surga tadi, dalam hadis diterangkan tadi, ada seorang malaikat penjaga pintu surga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga pintu surga, bertanya, "Wahai manusia, siapa kamu? Kok berani-beraninya kamu membuka pintu surga? Saya saja tidak boleh membuka pintu surga." Sebelum Nabi Muhammad itu datang. Kemudian jamnya Rasulullah, "Saya adalah Muhammad." Nah, malaikat ini terheran-heran. Ternyata orang yang sangat mulia, yang sangat ditunggu-tunggu olehnya, itu telah datang mendahului dirinya. Jadi malaikat penjaga pintu surga itu kedahuluan sama Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi rajin sekali Nabi Muhammad itu. Seperti kita ingat ketika peletakan Hajar Aswad, Nabi Muhammad mengumumkan kepada seluruh pemimpin suku di Arab, siapa yang pertama kali datang, maka dialah yang akan berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Ternyata siapa? Rasulullah SAW. Sangat hebat Rasulullah SAW. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada beliau. Kita sebagai manusia maka wajib diperintahkan untuk membaca solawat kepada beliau. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Setelah ditanya Rasulullah tadi, siapakah engkau? Ternyata adalah Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, saya adalah Muhammad. Maka
malaikat bagian pembuka, penjaga pintu surga tadi berkata, ketahuilah bahwasanya saya diperintah untuk membuka pintu surga, tetapi saya tidak boleh membuka dulu pintu surga sebelum engkau wahai Muhammad itu datang terlebih dahulu. Subhanallah. Tadi orang yang pertama kali diberi keistimewaan untuk masuk surga itu adalah Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi yang umurnya sangat pendek dibanding dengan Nabi-Nabi dan Rasul yang lain, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keistimewaan yang sangat-sangat agung, tidak ada bandingannya dengan nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Kita ketahui ketika awal Allah menyampaikan niatnya untuk menciptakan makhluk yang namanya manusia, para malaikat, jin, setan, iblis itu semuanya protes. Wahai Allah, kenapa engkau ingin menciptakan yang namanya manusia? Karena manusia itu pekerjaannya hanya merusak. Tetapi Allah meyakinkan kepada para malaikat, jin, setan, iblis bahwa manusia nanti ada seorang makhluk manusia yang sangat mulia, melebihi para malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu. Siapa? Yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah membuka pintu-pintu surga ini, beliau mengumumkan, beliau menunggu, wahai umatku, umat Muhammad, silakan kalian cepat masuk ke surga. Kita ketahui kita memiliki keistimewaan bahwasanya umatnya Muhammad umat yang terakhir, tapi nanti masuk surga itu masuknya duluan dibanding umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masuk neraka umat Nabi Muhammad itu terakhir. Subhanallah, mudah-mudahan kita tidak sampai masuk, apalagi mencicipi panasnya, pedihnya siksaan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari hadis ini betapa besar jasa Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa masuk surga bersama, beriringan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang sampai ketinggalan. Pintu surga sudah ditutup oleh Rasulullah, kita ketinggalan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Santriwan dan santriwati, demikian pembahasan kita hadis yang pertama dalam kitab Mukhtarul Ahadits ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, fiddin wa dunya wal akhirah. Kita bisa mengambil hikmah sehingga kita ada perubahan di dalam hidup kita. Kita selalu mencintai Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Kita selalu memuliakan, mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan manusia-manusia yang lain, dibandingkan manusia-manusia atau makhluk yang lain. Rasulullah adalah manusia, makhluk Allah yang paling mulia di dunia ini. Marilah kita tutup ta'lim kita pada kesempatan kali ini dengan doa akhir majelis. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.